Selamat siang semuanya, nama saya Levira Leo Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205190081. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana serta alat bukti dan hak korban tersangka. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hagan. Hagan membedakan pengertian antara criminal justice process dan criminal justice system. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Menurut Remington dan Ohlin, criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Ada 3 tujuan sistem peradilan pidana. Yang pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Kasus ini harus diselesaikan secara tuntas atau clear agar masyarakat merasa aman dan masyarakat akan merasa hukum tersebut sudah benar-benar ditegakkan. Nah, yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Mungkin dengan cara memotivasi mereka agar yang pernah melakukan kejahatan agar tidak diulangi lagi perbuatannya. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system yaitu ada 3 sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah keserempakan atau keselarasan. Yang pertama, sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Yang kedua, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang ketiga, sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Lalu di sini saya akan membahas tentang penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal itu sebagai KUHAP, di dalam pasal 1 angka 5 KUHAP dikatakan penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi bisa dikatakan bahwa penyelidikan itu merupakan tindakan awal untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan itu dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, contohnya ada seorang yang mati di sebuah ruangan tertutup. Nah, orang tersebut kemudian didatangi oleh polisi. Polisi yang menentukan orang tersebut
mati karena bunuh diri, mati karena diracuni, atau mati karena serangan jantung. Kalau ternyata dia diracuni oleh orang lain, berarti ada dugaan tindakan pidana, di mana dalam hal ini dia dapat tingkatnya tuh dinaikkan dalam penyidikan. Tapi kalau ternyata dia dibunuh diri atau serangan jantung, berarti tidak boleh dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dia harus diselesaikan, bukan merupakan tindak pidana. Lalu siapakah yang menjadi penyelidik? Menurut pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan penyelidikan. Kemudian setelah penyelidikan, ada tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHP, ada 3 tujuan penyidikan, yaitu menemukan bukti, membuat terang perkaranya, dan menentukan tersangkanya. Jadi pada dasarnya penyidikan itu merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika pada tahap penyelidikan diketahui adanya tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut. Sama seperti penyelidikan tadi, siapa yang berwenang menjadi penyidik? Berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Maka dapat diketahui jika penyelidikan itu hanya oleh pihak kepolisian saja, tetapi penyidikan ini selain pihak kepolisian, penyidik juga bisa dilakukan oleh pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang, misalnya kejaksaan, pihak imigrasi, atau pejabat-pejabat lainnya. Kedua, saya akan membahas tentang alat bukti dan hak korban. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit atau dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Hal ini menurut pendapat Andi Hamzah. Untuk mencapai tujuan hukum, acara pidana tidak mudah jika dilakukan tanpa adanya ilmu yang membantu dalam menemukan kebenaran. Ada 5 ilmu. Yang pertama, logika. Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian di sidang pengadilan. Kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis dan menghubungkan keterangan satu dengan yang lainnya, serta kesimpulan yang dihasilkan dapat dikatakan logis dan rasional. Yang kedua, psikologi. Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna dalam menyentuh persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interogasi. Yang ketiga, kriminalistik. Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. Ilmu ini banyak dipakai, yaitu ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, ilmu racun, dan sebagainya. Yang keempat itu psikiatri. Ini sangat membantu dalam penyidik, JPU, dan hakim di dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. Nah, yang kelima ada kriminologi. Ilmu ini mempelajari seluk-beluk tentang kejahatan, baik sebab-sebab dan latar belakang kejahatan maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Nah, ada pembuktian dalam perkara pidana, penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana bahwa benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ada alat bukti yang sah. Apa aja sih alat bukti yang sah tuh? Pada pasal 184
KUHP ada 5 alat bukti yang sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian masing-masing alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ada pengecualian saksi. Yang pertama, mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa kecuali pasal 168 bersedia persetujuan PU dan terdakwa. Yang kedua, karena pekerjaan atau jabatan wajib menyimpan rahasia. Yang ketiga, anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan. Yang kedua, keterangan ahli. Pengertian dari keterangan ahli terdapat pada pasal 1/28 KUHP. Keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Lalu yang ketiga, ada surat. Pasal 187 KUHP, surat ada 2, surat dibuat atas sumpah jabatan, surat yang dikuatkan dengan sumpah. Ada 4 bentuk surat. Yang pertama, berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum. Contohnya notaris, PPAT. Yang kedua, surat dalam bentuk diatur undang-undang, akta kelahiran, KTP, IMB, dan lain-lain. Yang ketiga, surat keterangan dari ahli. Yang keempat, surat lain yang hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lain. Lalu yang keempat, alat bukti petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP, perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Kelima, ada keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa terdapat pada pasal 189 ayat 1 KUHP. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Pada pasal 189 ayat 4, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Keterangan terdakwa di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Hak-hak itu meliputi 1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka. Yang keempat, hak untuk mendapat juru bahasa. Yang kelima, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang keenam, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara langsung dengan perwakilan negaranya. Yang kedelapan, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Yang kesembilan, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan. Yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Yang ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada charge. Yang ke-14, hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Yang ke-15, yang terakhir, hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih.